Shalom Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Sabtu 18 Mei 2024, dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Demikian tertulis dalam kitab Amsal. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam bahasa Batak Toba, pasti pardo sakap-sakap di bagasan rohani bawah. Ada sakap ninja khobado namar si khohot. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, pernah suatu ketika ada orang mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Dan dalam perbincangan, akhirnya kami boleh menemukan bersama sesungguhnya bukan Tuhan yang mengecewakan dia. Tapi dia kecewa akan hidupnya karena konsep yang ada di pikirannya. Konsep yang ada di hatinya. Terlebih lagi itu berkaitan dengan konsep tentang Tuhan dan doa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia merencanakan hal yang baik. Tetapi yang terlaksana sebaliknya. Dan dia merasa patah hati. Sehingga tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi bergereja. Dalam perbincangan kesadaran bahwa sesungguhnya bukan Tuhan yang mengecewakan tapi konsep dirinya, mulailah dia mengerti bahwa sesungguhnya setiap kita, setiap manusia tidak punya kuasa apapun atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ini yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, saudara dan saya. Kita perlu sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Dan kita pun tidak punya kuasa apapun mengenai hidup kita, apalagi hidup orang lain. Karena apa? Karena sesungguhnya kekuasaan adalah milik Tuhan. Dan karena kuasa Tuhan saja kita ada, bukan? Nafas kita berasal dari Tuhan, nafasnya Allah dihembuskan kepada debu tanah, makanya makhluk menjadi makhluk hidup. Bukankah roh kita juga karena Tuhan? Dan orang baru sadar dia tidak punya kuasa apapun ketika dia mengalami titik terendah dalam hidupnya, bahkan kematian. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa lebih baik sebagai makhluk yang fana, kita serahkan hidup kita, dituntun oleh Tuhan. Menyertakan Tuhan dalam rancangan atau rencana, bukan sekedar setelah punya rencana kita berdoa, Tuhan wujudkan ini. Bukan itu. Tetapi pikirannya rancangan-rancangan yang kita buat juga mau menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Bukan sekedar untuk kepentingan pribadi. Artinya, jangan kita pernah mau berharap bahwa Tuhan yang mau meluruskan segala pelanggaran dan dosa kita. Enggak. Tapi lebih baik semua rancangan dan perjalanan kita hendaklah mau dituntun oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, bagaimana bisa hidup seperti itu? Inilah yang kita butuhkan. Roh Kudus, roh Tuhan. Yesus menjanjikan rohnya untuk dicurahkan ketika dia naik ke surga. Memang itu tujuannya. Supaya dalam perjalanan hidup kita, selama kita dalam dunia, sebagai makhluk yang fana tetapi kita orang yang ditebus dan dipilih oleh Tuhan, kita mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan melaksanakan rancangan Tuhan. Makanya kita butuh roh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, roh Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita untuk mengerti rancangan kebaikan, rancangan hidup, dan juga untuk melaksanakan kehidupan kita. Sehingga kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup ini, keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Ini bukan bicara nasib atau takdir, tidak. Karena nasib dan takdir adalah konsep dunia yang mau mengacaukan pikiran kita tentang Allah. Tuhan tidak menciptakan seseorang menjadi penjahat. Tuhan tidak menciptakan kalau ada orang yang terlahir cacat, apakah Tuhan gagal mencipta? Bukan. Tapi rohnya akan menuntun kehidupan kita sehingga kita bisa memaknai kembali. Arti hidup kita hadir di dunia ini adalah karena Tuhan mau kita hadir melakukan kehendak Tuhan. Dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Atau menjadi duta Kristus dalam dunia ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah damai sejahtera dan indah. Mari kita tinggal di dalam. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tahu keputusan Tuhan adalah yang lebih baik. Bukan keputusanku. Dan dari situ kita tahu ternyata Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Tapi mari dengan rendah hati, jangan pernah kita mengecewakan hati Tuhan yang telah mengutus kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, tuntun hati kami, supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan dan melaksanakan tugas panggilan yang dari Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu, curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Ketika esok kami akan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ini hati kami Bapa, biarlah kami juga siap untuk dicurahkan dan menerima karunia Tuhan. Sehingga dengan kuasa Tuhan, kami menjalani kehidupan ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari ingat besok adalah hari pencurahan Roh Kudus. Datang beribadah kita bersama, memuji Tuhan dan memohon supaya Roh Tuhan menuntun kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.